وإظهار الشعائر على طريقة جمعيات نهضة العلماء وإظهار الشعائر على طريقة جمعيات نهضة العلماء. Untuk paham Asy'ariyah tadi sudah dijelaskan oleh Ustaz Sulkani sedikit tadi tentang Asy'ariyah. Saya juga akan menyinggung Asy'ariyah sedikit ini sebagai paham Ahlus Sunnah wal Jamaah kita nih. Ya, biar kita punya pegangan teguh di dalam berahlus sunnah wal jamaah Nahdliyah atau Nahdlatul Ulama, bahwa memang benar tadi Pak Syekh Ali Al-Jubai itu adalah gurunya Abu Hasan Al-Asy'ari, dan Syekh Ali Al-Jubai adalah nih kalau bisa bilang bahkan ayah tiri. Kalau kita lihat itu dia yang saya baca, beliau ini Syekh Ali Al-Jubai adalah ayah tirinya Abu Hasan Al-Asy'ari. Siapakah Abu Hasan Al-Asy'ari? Beliau ini salah satu keturunan daripada tadi tuh yang tahkim tadi, peristiwa Abdutase, yaitu Abu Musa Al-Asy'ari yang ada di pihaknya Sayyidina Ali ya. Nah, ini punya keturunan namanya Abu Hasan Al-Asy'ari atau namanya Syekh Ali bin siapa itu? Nama Abu Hasan Al-Asy'ari itu panjangnya Syekh Ali bin siapa itu ada tuh. Ya. Nah, beliau ini tadi karena hidup di kalangan kaum Mu'tazilah, ya sering sering berdiskusi, sering ngaji sama orang-orang Mu'tazilah, tapi di dalam hatinya dan di pikirannya ini ada kegelisahan gitu. Kegelisahannya apa? Ya tadi karena memang udah di istilahnya Pak ya udah di ya udah dapat titah lah gitu kan ya. Apalagi ada hadis Rasulullah mengatakan yang nanti yang sekte yang bagus adalah firqah yang bagus adalah firqah dari keturunanmu Abu Musa Al-Asy'ari. Itu pernah ada hadis Rasulullah seperti itu. Ya, jadi firqah yang terbaik adalah Rasulullah mengatakan firqah dari siapa? Dari kelompokmu Abu Musa Al-Asy'ari. Ya, ini turunannya Abu Musa Al-Asy'ari, Abul Hasan Al-Asy'ari. Dan mungkin enggak serta-merta ya Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari mungkin punya ideologi mengatakan paham kita adalah paham Al-Asy'ariyah, jangan-jangan melihat hadis tersebut. Mungkin gitu ya. Tapi kayaknya terlalu hebat kalau saya bisa menduga-duga seperti itu. Apalah daya saya gitu ya melawan pemikiran Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Tapi setidaknya mungkin kita bisa tarik seperti itu. Nah, beliau ini kegelisahan beliau ini Abu Hasan Al-Asy'ari itu nggak kayak kita galaunya ngapain? Bikin di medsos. Ya kalau kita galau bikin di medsos gitu ya. Ya kalau beliau ini enggak menghadap kepada Allah. Sholat 2 rakaat, lalu minta dikasih petunjuk. Ya Rob, sebenarnya yang benar kayak gimana sih ini? Soalnya di dalam hati saya ada kegelisahan ini, karena saya hidup di zaman di orang-orang Mu'tazilah, saya ngaji sama orang-orang Mu'tazilah, ini pahamnya kok seperti ini gitu. Tapi hati saya menolak gitu. Beliau bilang seperti itu. Tapi beliau kegalauan, kerisauan hati beliau ini dicurahkan melalui sholat 2 rakaat. Setelah itu diberikan mimpi, dan mimpinya bertemu dengan Rasulullah langsung. Nah, ketika bermimpi dengan Rasulullah, beliau utarakan tuh kegelisahannya. Wahai Rasul, saya punya pemahaman saya hidup begini nih, ada pemahaman begini di kalangan saya. Sebenarnya gimana sih yang bagus? Akhirnya dikasih isyarat oleh Rasulullah ikutilah apa yang sesuai sunnahku. Ikutilah apa yang sesuai dengan sunnahku. Begitu kata Rasulullah di dalam mimpinya Abu Hasan Al-Asy'ari. Sehingga ketika terbangun 15 hari katanya itu, beliau tidak keluar dari rumah. Ngapain? Semua buku-buku tentang Mu'tazilah dia liatin, yang cocok sesuai dengan sunnah dan hadis dengan kategori-kategorinya diambil, sisanya kalau nggak sesuai dia buang. Sampai 15 hari akhirnya dia keluar dari rumah, menyatakan diri di mimbar kalau bahasa kita di tempat umum. Dia langsung bilang saya 15 hari kagak keluar, mohon maaf gitu. Bukan saya kemana-mana, saya di dalam mengkaji kajian sendiri nih, gimana nih, karena kegelisahan saya tentang agama saya ini, teologi pemikiran saya ini gitu. Karena ada beberapa yang menurut saya ini menyimpang. Nah, setelah saya 2 rakaat sholat, saya teliti lagi, dan yang menyimpang itu saya buang. Dan mulai saat ini, kata Abu Musa Al-Asy'ari, saya melepaskan pakaian saya. Dalam artian melepaskan pakaiannya dia lepaskan ideologi Mu'tazilahnya, dan dia punya paham baru, yaitu paham Al-Asy'ariyah yang lebih menggabungkan paham Jabariyah dan paham Qadariyah gitu. Ya, dan perlu tambahkan lagi satu lagi terakhir nih yang sering terjadi di fenomena kita saat ini,
ya, saya kutip itu, Abu Hasan Al As'ari pernah berkata, itu beliau berkata apa nih? Kata beliau, ya ini berdasarkan dari riwayat dari Zuhair bin Khalid dari online. Apa katanya? Ketika telah dekat ajalnya Abu Hasan Al As'ari di rumahku di kota Baghdad. Nah, ini kalau kata Zuhair bin Khalid. Apa katanya? Beliau memanggilku, maka aku pun mendatangi Abu Hasan Al As'ari, berwasiat. Apa wasiatnya? Aku bersaksi bahwa aku tak pernah mengkafirkan satupun orang dari golongan ahlul kiblah atau orang-orang muslim. Dia nggak pernah mau mengkafirkan orang-orang muslim, karena seluruhnya menghadap kepada zat yang disembah yang satu, dan sesungguhnya perbedaan yang ada adalah perbedaan di dalam penjelasannya saja. Artinya ketauhidan kita sama-sama kepada Allah, sehingga menurut beliau ini, Abu Hasan Al As'ari, kayak saya nggak layak untuk menganggap orang lain itu kafir karena kita menyembah Tuhan yang sama. Cuman perbedaannya adalah masalah pemikiran kita aja. Gitu. Kalau beliau aja tidak mau mengkafirkan orang, sehebat apa ulama zaman saat ini yang mengatakan keluar dari rombongan kita kafir, itu orang-orang kafir. Gitu. Ya, coba. Itu artinya apa? Kalau kita mengaku sebagai ahlu sunnah wal jamaah atau mengaku sebagai orang NU, tiba-tiba di dalam diri kita ngomong itu orang kafir. Oh, di luar kita kafir itu pro kesono sih, kafir dia. Itu ulama-ulama su, itu ulama-ulama su nggak boleh diikutin, kafir itu. Kalau udah sampai kayak gitu berarti apa? Abu Hasan As'ari sebagai junjungan kita, artinya di dalam masalah teologi, kalau kita menganggap diri kita sebagai orang Nahdlatul Ulama, jauhkan kata-kata itu. Jangan ada kata-kata mengkafirkan orang. Gitu. Selagi dia masih menyembah Tuhan yang sama, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan nyampe itu ya. Jadi apa? Ini kata beliau di dalam diriwayatkan dari Zuhair bin Khalid. Itu aja yang saya sampaikan. Tambahin aja. Iya, saya sedikit menambahkan, ini ada yang menarik dari pemaparan Ustaz Fahrudin. Saya minta waktu 10 menit lagi mungkin atau 5 menit. Iya. Ya. Jadi saya pernah mendapatkan sebuah kuliah. Memang benar dikatakan bahwasanya Imam Abu Hasan Al As'ari nggak pernah atau nggak berani mengkafirkan siapapun. Itu saya rasa entah dia golongan Mu'tazilah, Syiah, Khawarij, Murji'ah, dia nggak berani ngafirin. Ya, karena itu hanya permasalahan pemikiran aja. Kita sama-sama mengaduk Tuhan. Artinya pemikiran itu kan sebuah seni berpikir gitu, istilah kata. Ya, jadi sekali-kali kita menganggap Syiah kafir tuh gitu kan. Apalagi sekelas siapa Profesor Quraisy Shihab itu dikatakan Syiah. Terus apalagi ketua PBNU itu, ya Sayyid Abdul Siroj itu dikata-katain Syiah itu kafir, bahaya, ya nggak boleh. Ya, sekelas itu pun dia nggak berani mengatakan orang itu kafir. Ya, sekelas Imam Abu Hasan Al As'ari. Pernah suatu ketika juga saya sorogan sama Wahid, sama Agus, sama Yujib, nggak salah bertiga itu. Ya, ini nggak pernah absen lagi sorogan dulu ya, waktu masih mesra-mesranya sekarang. Firqah. Pernah saya menyinggung suatu hadis di dalam kitab Al-Baijuri, daripada kitab Fathul Qorib yang ada 2 jilid itu, bahwasanya nanti Nabi Muhammad bersabda, nanti ada seorang mujadid Islam atau seorang pembaru Islam yang setiap akhir 100 tahun sekali diutus oleh Allah untuk menyelesaikan segala problematika umat itu. Ya. Itu dikatakan bahwasanya mujadid yang pertama pembaru Islam itu Umar bin Abdul Aziz. Ya. Yang kedua ada lagi Imam Asy-Syafi'i. Itu mujadid Islam akhir 200 tahun. Akhir 300 tahun muncul yang kita pakai ideologinya siapa? Abu Hasan Al As'ari. Yang ketiga muncul Imam Abu Bakar Al-Baqilani. Yang keempat muncul lagi Imam Abu Hamid Al-Ghazali yang kita pakai nih asas-asas daripada tasawufnya. Sesungguhnya kita harus bersyukur itu, ya. Kita berada di bawah bendera orang-orang yang ditakdirkan Allah sebagai mujahid Islam. Setiap 100 tahun kali muncul orang seperti itu tuh apa nggak luar biasa gitu. Ada lagi nanti yang keenam Imam siapa namanya? Fakhruddin Ar-Razi itu. Fakhruddin Ar-Razi, imam ahli tafsir sekaligus seorang filsuf. Jadi dia mengarang kitab tafsir dipadui dengan ilmu filsafat. Bahkan saya pernah melihat YouTube-nya Gus Bahar. Beliau pernah membaca kitab dari tafsir Ar-Razi itu kebingungan karena saking sulitnya memahami tafsir digabung dengan filsafat. Makanya kita harus bersyukur ini, ya.
kita berada di bawah pemahaman dua orang ya. Dua orang yang sekaligus menjadi mujahidin Islam. Siapa? Imam Asy-Syafi'i, tiga malah ya. Tiga, Imam Ghazali. Imam Ghazali sama Abu Hasan Al-Asy'ari. Bahkan di akhir hayatnya Imam As-Suyuti yang pengarang kitab Fathul Lain, dia berdoa sama Allah minta menjadi mujahidin yang kesekian ya. Pengen jadi mujahidin Islam yang kesekian, membaharui Islam. Ya. Semoga dari santri Al-Ihsan mungkin muncul dah mujahidin terakhir dari Al-Ihsan nanti. Membaharui Islam. Ya, yang bakal menyelesaikan semua problematika umat, yang bakal memberantas semua orang-orang yang mudah mengkafirkan, ekstremis radikal begitu, mungkin bakal muncul dari sini. Siapa tahu kan, Allah kita nggak tahu. Amin. Iya, siapa tahu mungkin Wahid atau Agus atau Yujib dan lainnya begitu. Amin ya Rabb. Iya, atau samping saya ini gitu ya, Ustaz Korim sama Ustaz Bisri kan jadi menjadi Islam gitu. Iya, yang tahun berapa sekarang udah masuk berapa Hijriah nih? 1400-an ya? 40 ya. Apa 1400? 1400. Belum. 1400. 400 mungkin nanti di akhir 1400 muncul dari Al-Ihsan menjadi Islam. Amin ya Rabb. Ya, mungkin itu saja yang bisa saya tambahkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.